Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang cukup memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang pegawai negeri sipil yang menjadi staf di Dinas Pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana dia ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas di dalam mobil. Dia mengalami banyak sekali luka yang cukup dalam pada bagian dada hingga tempurung kepalanya. Dan ketika itu tidak memakai sehelai pun busana yang menutupi sekujur tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pegawai negeri sipil itu ternyata dieksekusi oleh seorang oknum polisi Satuan Pamong Praja. Mereka terlibat sebuah asrama yang bertepuk sebelah tangan. Dan karena satu penolakan itu membuat korban harus binasa dalam keadaan yang sangat memilukan. Lalu bagaimana peristiwa yang lebih lengkap dari kisah tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Si pegawai negeri sipil itu bernama Melisa Linda Pandoh yang berusia sekitar 24 tahun. Dia bertempat tinggal di Desa Pandu di Kecamatan Bunaken di Kota Manado di Provinsi Sulawesi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Melisa Linda ternyata sudah menjadi pegawai negeri sipil sejak usianya masih remaja. Dia berdinas menjadi staf administrasi yang ditugasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pariwisata di kota tempat tinggalnya. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, mereka berkata bahwa sang putri memang sejak kecil sudah bermimpi untuk bekerja di dinas pariwisata. Tempat tinggalnya yang tidak jauh dari pesisir pantai menjadi alasan yang utama. Melisa ingin membangun kotanya menjadi pusat wisata sampai mancanegara. Dia berkeinginan menciptakan tempat yang aman serta bersih dari sampah-sampah yang mengotorinya. Hingga dari sinilah jalur pendidikan dari Melisa sejak dulu sudah tertuju untuk mencapai pekerjaan tersebut. Dia bahkan sempat mendapat beasiswa dan tidak dipungut biaya selama bersekolah. Sementara itu menurut rekan kerjanya di pusat pemerintahan, mereka mengungkapkan bahwa kinerja dari Melisa terbilang sangat memuaskan. Dia selalu menyanggupi setiap perintah yang diberikan dan tidak pernah mengeluh ketika disuruh lembur seharian. Hubungan Melisa dengan teman seprofesinya juga tidak pernah ada masalah. Gadis muda itu terkenal sangat ramah serta sopan. Dia selalu tersenyum ketika sedang tidak sengaja berpapasan dengan siapa saja yang ditemuinya. Pada penelusuran yang saya dapatkan dari beberapa artikel berita, di sana dijelaskan bahwa status dari Melisa ternyata sudah bertunangan dengan seorang pria. Dia berencana akan melangsungkan pernikahan 1 tahun ke depan dan dia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi biduk rumah tangga. Dalam keterangan yang disampaikan oleh kakak pertamanya, di sana dia bercerita bahwa Melisa sempat meminta saran kepadanya mengenai sebuah hubungan yang serius. Dia tidak mau salah memilih pasangan sebab dirinya mau menikah cukup 1 kali selama seumur hidup. Sang kakak tentu memberikan petuah dan nasihat. Dia meyakinkan Melisa agar selalu berdoa pada Tuhan dan diberikan kemudahan serta petunjuk atas jalan hidupnya ke depan. Si kakak yang terpaut sekitar 5 tahun itu juga mengungkapkan bahwa calon suami dari adiknya dikenal sangat baik. Dia orangnya sangat sopan dan tidak pernah bertindak macam-macam. Pria yang bernama Rommel itu berusia sekitar 26 tahun. Dia bertempat tinggal di pesisir pantai di kota Minahasa Selatan. Calon suami dari Melisa juga ternyata adalah seorang abdi negara. Dia bertugas sebagai anggota polisi Pamong Praja di kota Minahasa Selatan. Pekerjaan yang dilakoninya itu sudah berjalan sekitar hampir 4 tahunan. Hubungan di antara keduanya juga terbilang sangat harmonis. Mereka tidak pernah berdebat mengenai permasalahan yang sepele dan berjanji untuk berkomitmen saling mengerti serta memahami satu sama lain. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kantor dinas dari Rommel dan Melisa ternyata cukup berdekatan. Hingga hal itu kemudian membuat mereka sering bertemu dan meluangkan waktu bersama. Di balik kesibukannya sebagai polisi, dia selalu memprioritaskan untuk mengajak Melisa untuk jalan-jalan di setiap minggunya. Selain itu, Rommel juga sering membawa Melisa untuk nongkrong bersama teman ataupun rekan kerjanya.
Dia memperkenalkan Melissa dengan penuh rasa bangga. Dan dirinya juga mengakui bahwa dia sangat beruntung mempunyai seorang wanita yang berparas sangat cantik dan memiliki karir yang cemerlang. Sikap yang ditunjukkan oleh Melissa juga cukup ramah di depan teman, sang pacar. Dia tidak segan untuk berinteraksi dengan mereka dan membuka diri pada obrolan yang berdurasi panjang. Akan tetapi yang tidak disadari oleh pasangan muda tersebut, di sana salah satu teman Rommel ternyata memiliki sudut pandang yang lain ketika melihat keanggunan Melissa. Si teman itu bahkan secara sadar terus-menerus menatap wajah gadis yang berusia 24 tahun itu. Di sana matanya tertuju pada senyuman dari bibir tipis yang mempesona itu. Dan tubuhnya yang singsat juga menambah kesempurnaan dari ciptaan Tuhan tersebut. Si teman yang bernama Wincy Winarman itu sebenarnya sudah punya 2 anak dan istri. Dia juga sudah bersahabat lama dengan Rommel dan berdinas di tempat yang sama. Namun sayangnya ketertarikan dari Wincy terhadap pacar temannya itu ternyata terus terpatri di dalam benaknya. Kantor mereka yang berjarak cukup dekat juga sering menjadi alasan untuknya bisa bertemu dengan Melissa. Hingga akhirnya pria yang berusia 30 tahun itu kemudian meminta nomor Melissa. Saat itu dia mengaku bahwa hanya akan menyimpannya saja tanpa memiliki maksud tertentu. Wincy juga meyakinkan Melissa mengenai kedekatannya dengan sang pacar yang sudah seperti saudara. Saat itu Melissa tentu langsung teryakinkan dan tidak menaruh kecurigaan dengan teman pacarnya tersebut, dan dengan senang hati dia kemudian memberikan nomor ponselnya tanpa sepengetahuan dari Rommel. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya Wincy kemudian memberanikan diri untuk mengirimkan pesan. Di sana dia beralibi bahwa dirinya sedang ingin curhat mengenai permasalahan rumah tangga. Wincy berdalih bahwa dia tidak memahami karakteristik dari istrinya dan meminta saran kepada Melissa. Pada saat itu kebetulan Melissa juga sedang tidak ada pekerjaan. Dia kemudian membalas pesan dan mereka akhirnya saling berinteraksi sampai seharian. Di hari-hari berikutnya, Wincy ternyata terus mengirimkan pesan kepada Melissa, meskipun dia terkadang tidak dibalas namun dirinya selalu menyepam dengan berulang kali. Di sini Melissa mulai merasa janggal dengan perilaku yang ditunjukkan oleh teman pacarnya itu. Wincy benar-benar seperti orang yang sangat agresif dan Melissa sempat terganggu dengan hal tersebut. Akan tetapi Melissa tidak berani memberitahukannya ke sang pacar. Dia takut akan ada polemik yang terjadi jika dia sampai mengadu. Melissa juga beranggapan bahwa pesan itu tidak menunjukkan ke arah negatif. Dia berpikiran positif bahwa Wincy hanya sedang gabut dan butuh teman untuk meluangkan waktu. Dari sini hubungan antara Melissa dan Wincy kemudian kembali normal. Setelah dia sering tidak membalasnya, pria itu juga tidak lagi mengirimkan pesan. Akan tetapi apa yang dirasakan oleh Wincy tentu berbeda. Pria yang sudah punya 2 anak dan istri itu tetap saja berambisi untuk memiliki pacar temannya. Di sepanjang malam wajah dari Melissa juga selalu melintas di dalam benaknya dan menjadi hal yang indah untuk dibayangkan. Hingga akhirnya sebuah kesempatan yang terbuka lebar itu akhirnya datang. Ketika itu Melissa berencana untuk pulang ke Manado dan kebetulan sang pacar tidak bisa menemaninya. Di sanalah Wincy kemudian menawarkan diri untuk mengantarnya. Dia beralasan bahwa dirinya juga hendak pergi ke sana dan mereka bisa melakukan perjalanan secara bersama-sama. Pada awalnya Melissa sempat menolak atas ajakan dari Wincy. Dia merasa tidak enak dengan pacarnya jika harus diantar oleh pria lain, meskipun tentu itu adalah teman atau rekan kerjanya. Akan tetapi Wincy terus merayu dan sedikit memaksa. Dia juga berkata bahwa Melissa akan kerepotan jika menaiki kendaraan umum, barang bawaannya cukup banyak dan itu menjadi beban nantinya di perjalanan. Setelah memikirkan banyak pertimbangan, Melissa akhirnya menyetujui ajakan dari Wincy untuk pergi bersama. Dia juga pasti akan terbantu dan tentu menghemat biaya ongkos yang dikeluarkan. Singkat cerita, Wincy dan Melissa kemudian duduk di mobil dinas Satpol. Di sana mereka akan mempergunakan kendaraan pemerintah untuk kebutuhan pribadi. Cuaca ketika itu sedang panas-panasnya. Semburan angin di pesisir pantai Minahasa juga tidak mampu mendinginkan suasana. Di dalam mobil perjalanan itu kemudian dimulai. Wincy menyupir sementara Melissa duduk di samping pak sopir. Musik di peranti mobil dinas itu juga dinyalakan. Keheningan kemudian terpecahkan dengan irama romantis yang tersandung dari satu penyanyi terkenal.
Saat itu Wincy sepertinya mencoba untuk mencairkan suasana, dia kemudian mencoba mengajak Melissa untuk bernyanyi dan menikmati jalan raya yang terlihat masih sepi. Keduanya akhirnya saling mengobrol satu sama lain. Melissa yang orangnya memang terbuka kemudian membahas mengenai padatnya pekerjaan yang harus dia lakoni akhir-akhir ini. Sementara itu Wincy yang memang sudah berniat untuk mengutarakan perasaan kemudian mencoba untuk mencari kesempatan dan akhirnya satu ucapan mengenai rasa sukanya Wincy kepada Melissa kemudian terdengar begitu saja. Wincy berkata bahwa dia sudah lama mengamati Melissa dari kejauhan. Pria itu memujinya dengan kata-kata yang romantis dan terdengar begitu lembut di telinga. Akan tetapi Melissa sepertinya mual dengan apa yang diucapkan oleh pria beristri tersebut. Kata-kata manisnya seperti tumpukan sampah yang tercium dan menyengat seisi ruangan mobil. Dan sebelum Wincy mengakhiri ungkapan atas perasaan yang terpendam itu, Melissa kemudian langsung menimpali dengan berkata kasar dan menyela atas segala rasa yang ada. Pada pengakuan yang disampaikan oleh Wincy di persidangan, ketika itu Melissa terlihat sangat marah dan mengepalkan tangannya begitu kuat. Gadis itu seperti gemas melihatnya dan wajahnya juga sangat memerah. Dalam keterangan lanjutan dari Wincy, saat itu dia kemudian memberhentikan mobilnya di sebuah jalan yang menuju ke pesisir pantai. Dia mengaku sudah tidak fokus menyetir dan hanya ingin menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan. Akan tetapi sayangnya situasi itu ternyata benar-benar sudah berubah. Kemarahan dari Melissa juga telah memuncak dan dia meminta untuk dibukakan pintu yang memang sengaja dikunci dari dalam. Melissa juga mengumpatnya dengan perkataan yang tidak pantas. Dia bahkan sempat memukul jendela kaca karena merasa frustasi tidak bisa keluar. Di sini Wincy hanya diam dan mengamati. Di sana dia tetap bersikukuh bahwa dirinya sangat mencintai Melissa dengan sangat tulus. Wincy juga akan menceraikan anak dan istrinya jika Melissa mau menerimanya. Pengorbanan itu dia lakukan demi membuktikan perasaannya yang begitu sangat mendalam. Sayangnya respons dari Melissa ternyata tetap sama. Kemarahan yang memuncak itu semakin menjadi-jadi dan dia kembali mengumpatnya dengan perkataan yang sangat kasar. Melissa benar-benar merasa frustasi di depan pria yang sangat terobsesi. Di sana dia kemudian memberikan sebuah ultimatum mengenai ancaman akan memberitahukan semua ini kepada istri dan kedua anaknya. Melissa bahkan tidak segan akan melaporkan kepada atasannya atas perilaku buruk yang sudah dia lakukan terhadapnya. Kali ini apa yang diucapkan oleh Melissa yang terkesan menyerang itu kemudian membuat Wincy balik marah. Di sana emosinya sudah terpancing sebab keselamatan atau karirnya sedang terancam. Di sini Wincy kemudian langsung memberikan satu dekapan yang begitu kuat. Di mobil dinas itu dia menggunakan seluruh tenaganya untuk melumpuhkan gadis pujaan hatinya tersebut. Menurut pengakuan dari Wincy di hadapan petugas kepolisian, ketika itu kondisinya benar-benar sangat kacau dan tidak terkendali. Hingga tanpa sadar dia kemudian mengeluarkan sebilah tajam dari saku celananya. Dan di posisi mengemudi itu dia akhirnya melakukan sebuah eksekusi terhadap Melissa. Kejadian itu begitu sangat cepat dan Wincy mengaku bahwa dia sudah hilang kendali, tidak ada yang bisa menghentikan emosinya dan si gadis kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Dalam keterangan lanjutan itu juga menyebutkan bahwa keadaan jalan di pesisir pantai tersebut memang sedang kosong, tidak ada pengendara lain selain dia dan Melissa yang sudah tidak lagi bernapas. Dan pada puncak atas tindakan yang Wincy lakukan itu, di sana dia kemudian membuka apa yang seharusnya dibuka. Obsesi itu akhirnya bisa terlaksana dan Wincy menikmatinya dengan penuh penghayatan yang tinggi. Wincy mengaku bahwa dia melakukan olahraga dengan si mayit itu juga sampai berkali-kali. Akan tetapi hal itu kemudian tidak berlangsung lama. Sebab ada dua anggota kepolisian yang sedang berpatroli kemudian menghampiri mobil Wincy yang sedang terparkir. Di sana Wincy tentu sangat terkejut dan dirinya sempat ingin melarikan diri. Sayangnya kedua petugas itu langsung mencegatnya dan mereka kemudian langsung membuka mobil dinas tersebut. Di sana keduanya tentu langsung terkejut dengan apa yang sudah terjadi. Satu orang wanita ditemukan sedang terkapar dengan bercak merah yang masih segar dan membanjiri sekujur tubuhnya.
Kedua anggota polisi itu selanjutnya mengamankan Wincy dan menelpon anggota lain yang ada di kantor. Pada patroli tersebut, mereka sangat tidak menyangka menemukan satu peristiwa yang sangat memilukan. Singkat cerita, tubuh dari Melissa kemudian dibawa oleh tim medis ke rumah sakit terdekat, sementara itu Wincy kemudian akan diperiksa secara lebih mendalam. Pada awalnya pengakuan dari pria 30 tahun itu sering berubah-ubah, akan tetapi setelah mendapat tindakan yang lebih tegas, si oknum polisi Satpol itu akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Wincy kemudian dinyatakan bersalah dan akan mendapat hukuman di persidangan. Pada vonis itu juga disebutkan bahwa Wincy akan dihukum selama seumur hidup di dalam penjara. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.